Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri dari Hukum Ekonomi Syariah S3E dengan NIM 222111195. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 5 kaidah pokok dalam matkul kaidah usuliyah dan fiqhiyah. Saya akan menjelaskan singkat tentang 5 kaidah tersebut, yakni yang pertama adalah al-umuru bima qasidiha, yang kedua al-yakinu la yuzallu bisyak, yang ketiga al-masyaqatu tajlibut tasir, dan yang keempat ad-dororu yuzallu, yang kelima dan yang terakhir adalah al-adatu muhakamah. Penjelasan pada kaidah yang pertama adalah al-umuru bima qasidiha. Itu artinya segala perkara tergantung pada niat. Di sini contohnya adalah dalam penjelasan kaidah yang pertama adalah al-umuru bima qasidiha, yang artinya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Maksudnya ketika teman-teman melakukan sesuatu itu harus didasarkan pada niatnya. Kalau melakukan apa ya niatnya apa, harus sesuai antara yang dilakukan dengan niatnya. Sebagai contoh di sini saya memberikan sebagai contoh, apabila ada seseorang yang melaksanakan sholat asar namun dia menggunakan niat atau melafalkan niat itu dengan niat sholat zuhur, maka sholat tersebut dikatakan tidak sah. Seperti itu. Mengenai kaidah yang kedua yang berbunyi al-yakinu la yuzallu bisyak, artinya adalah keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan keraguan. Di sini al-yakinu la yuzallu bisyak, saya ambil contoh bahwasanya ketika kita sedang sholat zuhur ya, terus kita sudah waktunya masuk sholat asar ya, karena kita pas sholat zuhur itu kan pastinya udah wudhu ya. Nah, kita akan sholat asar. Pada saat sholat asar ini kita ini kok berpikir tadi wudhuku udah batal apa belum ya? Tapi ketika itu dijalankan dengan penuh keyakinan, sholat asarnya itu dijalankan dengan penuh keyakinan, walaupun awalnya teman-teman ragu apakah kita sudah batal wudhunya atau belum, maka ya sholatnya dianggap sah. Seperti itu. Jadi keyakinan tidak dapat dibatalkan oleh keraguan. Keyakinan bahwa kita belum batal wudhu tidak dapat dibatalkan dengan keraguan apakah kita wudhunya ini sudah batal atau belum, maka itu sholatnya dianggap sah. Seperti itu. Pada kaidah yang ketiga di sini adalah bunyinya al-masyaqatu tajlibut tasir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Saya ambil satu contoh. Contohnya teman-teman pada saat ada di hutan ya. Nah, di situ itu teman-teman atau kita atau saya merasakan lapar. Dan di situ dalam keadaan di hutan ya pastinya tidak ada makanan ya, tidak ada makanan. Tapi kita lapar. Kalau nggak makan nanti kita bisa sakit atau entah kita bisa mati. Nah, ketika di saat-saat yang sulit seperti itu hanya ada babi. Ya teman-teman ya, di sini hanya ada babi yang udah kita ketahui bahwa babi itu sendiri adalah haram bagi umat Islam. Maka dalam keadaan darurat tersebut Anda boleh mengonsumsi daging babi, dan itu hukumnya boleh karena ada kemudorotan yang harus dihindari. Kalau nggak makan kita sakit atau bisa jadi kita meninggal. Seperti itu. Dan lalu apakah dosa kita mengonsumsi daging babi tersebut? Enggak dosa. Karena itu dalam keadaan darurat, maka dikatakan di sini tidak dosa. Ya, tidak dosa dan boleh. Karena syaratnya apa? Darurat, dalam keadaan darurat. Seperti itu. Pada kaidah yang keempat di sini yang bunyinya adalah ad-dororu yuzallu, yang berarti kemudorotan itu harus dihilangkan.
saya ambil di sini satu contoh itu yaitu ya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya adalah larangan menimbun kebutuhan pokok masyarakat karena itu dapat menimbulkan kemudorotan bagi rakyat. Contohnya ya kayak situasi kemarin itulah. Minyak kan mahal ya, dan di situ entah siapa yang salah. Di situ minyak itu ditimbun dengan produk-produk yang baru. Nah, produk yang lama itu tidak dikeluarkan atau ditahan. Jadi otomatis kan minyak yang beredar di masyarakat itu jadi sedikit. Nah, maka dari situ bisa menaikkan harga minyak karena stoknya sedikit. Padahal di situ hanya ditimbun, hanya ditahan untuk tidak dijual belikan. Nah, itu alasannya maka minyak itu harganya bisa tinggi. Jadi seperti itu, saya ambil contoh ya. Jadi dalam situasi ini kemudorotan harus dihilangkan itu ya artinya masalah yang dahulu itu pernah terjadi ya sekarang udah clear kan, udah selesai. Jadi itu adalah bentuk dari kemudorotan harus dihilangkan. Dalam situasi memang itu dosa ya, itu dosa menimbun, larangan menimbun kebutuhan pokok masyarakat itu tidak boleh dalam syariat Islam. Sekarang kita memasuki kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir. Di sini bunyinya adalah al-adatu muhakam. Artinya kebiasaan adat itu dapat dijadikan sebagai hukum. Saya ambil satu contoh itu pada saat kita memberikan salam hormat pada seseorang. Itu kan ada berbagai cara yang digunakan untuk memberikan salam hormat. Misalkan ada yang gini, kayak orang hormat, tangannya ditaruh di dahi. Ada yang gini, ada yang langsung bersalaman. Nah, itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan itu boleh. Dan cara-cara yang seperti ini tadi jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu dikatakan boleh. Dan adat tersebut dapat dijadikan sebagai hukum dan diterima oleh akal sehat masyarakat. Seperti itu. Tapi bukan berarti salam hormat, cara hormat tersebut boleh dilakukan, bukan berarti teman-teman boleh melakukannya dengan lawan jenis ya, atau boleh melakukannya dengan yang bukan mahramnya. Lah teman-teman harusnya ya harus bisa membedakan dan menyesuaikan mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya, seperti itu. Oke, baik, penjelasan pada kali ini cukup saya akhiri, dan bila mana ada kata yang kurang berkenan atau ada salah dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bahagia, salam damai, dan teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.